Dengan atribut lengkap dan menggunakan kendaraan taktis, petugas TNI melakukan operasi cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan pada Minggu tengah malam. Dalam patroli ini, petugas menyisir jalan dari kawasan Pasar Minggu, Duren 3, hingga Jalan TB Simatupang, bahkan ke tempat-tempat rawan di wilayah Jakarta. Patroli malam ini juga mengecek lokasi kebakaran di bawah flyover TB Simatupang. Patroli dilakukan dengan tetap menerapkan SOP penugasan yang ketat. Sementara itu, suasana di sekitar Jalan Keramat Kuitang nampak kondusif. Petugas PLN nampak tengah memperbaiki tiang listrik yang sebelumnya rusak saat unjuk rasa di depan Mako Brimob. Jalan Keramat Kuitang yang sempat ditutup kini bisa dilalui kendaraan. Sejumlah personel Brimob dan juga TNI nampak masih terus berjaga di sekitar Mako Brimob. Polda Metro Jaya mengerahkan 324 personil untuk melaksanakan patroli besar-besaran di 3 kota. Personel dibagi untuk 4 wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, termasuk Depok dan Bekasi. Patroli digelar pasca unjuk rasa besar-besaran selama beberapa hari terakhir. Dalam patroli ini, aparat akan menindak tegas para pelaku yang berbuat anarkis. Ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena tujuan yang utama kami adalah memastikan masyarakat terlindungi, serta wilayah Jakarta dan sekitarnya tetap aman dan tertib. Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah-tengah masyarakat, dan kami siap memberikan perlindungan serta rasa aman. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif, menjaga kondusivitas salah satunya dengan segera melaporkan jika ada potensi gangguan Kamtibmas. Warga terus diimbau untuk melaporkan berbagai kegiatan yang mengganggu keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, pagi Sabrina. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Di hari yang Senin ini kita memulai hari dan kita juga akan memberitahukan kepada pemirsa di rumah bahwa nanti akan digelar demo kembali. Diminta pemirsa di rumah dan juga masyarakat ini untuk berhati-hati begitu ya. Jangan terprovokasi intinya ya. Kemudian juga kemarin pernyataan Presiden juga ini sudah akan menindak tegas bagi para demonstran yang bertindak anarkis. Kemudian pernyataan Presiden juga disebut bahwa soal pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kemudian ada juga tuduhan makar dan terorisme kepada pendemo yang anarkis. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk beberapa hari ke belakang ini masa aksi sudah keluar jalur, Sabrina. Justru malah meresahkan masyarakat dan ya, warga walaupun itu kita sendiri. belum tahu ya siapa sebenarnya pelaku pembakaran, kemudian juga penjarahan dan lain sebagainya. Diminta masyarakat yang ikut demo tetap sesuai jalurnya, tetap damai. Kemudian juga yang tidak ikut demo agar berhati-hati menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh para pendemo. Bahkan kemudian Menteri Pertahanan juga menyebut bahwa aparat akan diinstruksikan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada rakyat yang melanggar hukum, termasuk penjarahan dan perusak fasilitas publik. Terutama tapi beberapa juga banyak yang dibakar. semoga saya harap juga tidak hanya untuk masyarakat yang merusak fasilitas yang ditindak tegas, tapi juga kemarin polisi yang atau Brimob yang diduga melindas itu juga ditindak tegas ya. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan para tersangka. Dan kita pun akan membahasnya dalam program Sinda Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Sabrina Sila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Keamanan berangsur pulih pasca demo. TNI dan Polri menggelar konvoi dengan kendaraan taktis di sejumlah wilayah di Indonesia.
Polisi menangkap sedikitnya 9 penjara di rumah anggota DPR nonaktif yang dianggap kontroversial Uya Kuya. Sejumlah partai politik menonaktifkan anggotanya sebagai wakil rakyat buntut kontroversi yang menyulut unjuk rasa akbar. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok, Jawa Barat. Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri menggerakkan 342 personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli. Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua akan bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP ketat. Patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pemirsa, pasca aksi demonstrasi Jakarta berangsur kondusif, masyarakat asik olahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin. Sementara di kawasan Blok M Jakarta Selatan, pusat perbelanjaan kembali normal, aktivitas perdagangan berjalan seperti biasa. Situasi Jakarta berangsur kondusif pasca unjuk rasa yang terjadi 3 hari berturut-turut sejak Kamis hingga Sabtu kemarin. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat asik berolahraga di arena Car Free Day Sudirman Tamrin pada Minggu pagi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjaga tepat di Bundaran Senayan hingga kebijakan Car Free Day selesai pukul 10 pagi. Ratusan personil dari Disub dibantu prajurit TNI disiagakan di arena Car Free Day Sudirman Tamrin. Situasi Car Free Day Sudirman Tamrin aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak berolahraga pagi sambil bersilaturahmi. Sementara kondisi pusat perbelanjaan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru terlihat normal. Suasana santai dan normal para pengunjung pun terlihat jelas. Bahkan stand dan kios-kios di pusat perbelanjaan terlihat beraktivitas seperti biasa. Sejumlah warga pun berharap agar Jakarta bisa kembali normal agar aktivitas perekonomian tak terganggu. Sementara kondisi ruas Jalan Kuitang Raya tepatnya di depan Makobrimob kembali normal. Hanya nampak puing-puing sisa unjuk rasa. Meski area ini belum dapat dilalui kendaraan, sejumlah ruas jalan lainnya yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi warga. Warga yang ingin beraktivitas dapat dengan tenang melewati ruas Jalan Salemba Raya dan Menteng Raya. Tim Liputan iNews melaporkan.